Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septiana Cahyasari, calon guru penggerak Angkatan 6 dari Kabupaten Purbalingga. Hari ini saya akan mengadakan kegiatan pra-observasi untuk supervisi akademik bersama rekan saya. Silahkan Pak memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyu Yogo Pratomo, saya dari SMP 1 Karanganyar. Di sini saya mengampu mapel Bahasa Indonesia kelas 7. Ya, terima kasih Pak Yogo. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah. Lagi nggak sibuk kan ya? Tidak, ini kebetulan kan tadi setelah kemarin PTS tadi sempat evaluasi sedikit tentang hasil PTS kemarin dengan siswa. Nah ini kedepannya supaya menjadi menjadi evaluasi yang baik. Oke. Ya, seperti yang sudah saya perbincangkan kemarin dengan Pak Yogo, saya akan mengadakan supervisi untuk kegiatan pembelajaran Pak Yogo di kelas. Nah, tujuan supervisi sendiri itu kan untuk membantu Pak Yogo dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bapak terkait dengan kompetensi mengajar. Nah, kemudian tujuan kita perbincangan hari ini, untuk percakapan hari ini itu untuk melihat bagaimana kesiapan Bapak dalam pelaksanaan supervisi besok dalam kegiatan observasi. Nah, dari kegiatan percakapan ini ada nggak yang ingin Pak Yogo dapatkan dari pembicaraan kita? Ya, tentunya banyak ya untuk hasil dari perbincangan kita hari ini. Yang pertama yang jelas adalah kan jenengan kan mengikuti guru penggerak. Tentunya saya ingin sharing ilmu tentang pembelajaran yang apalagi kan sekarang sudah mulai kurikulum merdeka. Tentunya kan harus banyak ilmu yang saya dapatkan gitu. Nah, kebetulan jenengan sudah ikut guru penggerak, nanti kita bisa sharing-sharing tentang ilmu tentang pembelajaran seperti apa seperti itu. Ya, saling sharing sih ya Pak sebenarnya. Semoga nanti kita bisa sharing bersama. Kemudian semoga Pak Yogo ini tidak terbebani ya Pak dengan kegiatan observasi ini ya Pak ya. Insyaallah tidak. Ya, untuk besok itu materinya apa nih Pak? Materi yang saya ajarkan untuk materi besok, kebetulan setelah PTS ini kan kelas 7 ada satu materi yang harus yang akan saya ajarkan yaitu tentang surat pribadi dan surat resmi. Oke. Ya, kelas berapa Pak besok Pak? Kelas 7 rencana, karena saya mengajar kelas 7, besok rencananya saya akan mengajar di kelas 7. Kelas 7 Pak? Oh 7E, oke. Pokoknya itu anaknya luar biasa ya. Insyaallah, 7E ya. Ya, untuk tujuan pembelajaran besok apa Pak? Bisa untuk tujuan pembelajaran materi yang akan saya ajarkan, yang pertama yang secara garis besar ya, siswa nanti diharapkan mampu untuk mengidentifikasi tentang pengertian surat dinas atau surat pribadi, lalu mengetahui unsur-unsurnya, terus strukturnya, dan yang terakhir yang akan saya ajarkan yaitu tentang bagaimana siswa itu dapat menulis surat pribadi atau surat resmi dengan baik. Oke, kayaknya menarik banget ya materinya. Saya jadi kepo nih, pengen cepet-cepet observasi besok. Ya, bisa diceritakan sedikit nggak Pak, garis besarnya deh langkah-langkah pembelajaran yang akan dilaksanakan besok itu seperti apa? Ya, untuk langkah pembelajaran yang saya rencanakan besok, ya seperti kan dulu saya kan ngajar di kelas 8 masih menggunakan kurikulum 13. Nah, di kelas 7 ini kan menggunakan kurikulum baru yaitu kurikulum merdeka. Tentunya ada sedikit perbedaan ya untuk cara mengajarnya maupun yang lain. Yang jelas langkah-langkahnya, yang pertama saya besok akan menggunakan strategi pembelajaran diferensial. Itu yang mana saya rencananya besok akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok gitu. Yang pertama untuk yang pertama adalah kelompok auditori, lalu visual, dan yang terakhir itu kinestetik. Nah, kenapa saya membagi kelompok ini? Yang pertama adalah saya ingin mengetahui kesiapan belajar siswa. Ya, baik. Yang kedua, tentunya saya juga ingin mengetahui minat dan bakat siswa itu sampai mana. Dan yang terakhir itu yang paling penting itu gaya belajar siswa kan. Tiap individu atau tiap kelas kan pasti berbeda-beda karakternya kan. Saya ingin mengetahui itu melalui nanti sebelum materi saya akan adakan tes diagnosa dulu. Untuk nanti selanjutnya akan saya kelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah saya sebutkan tadi. Bagus banget ya Pak, rencana langkah-langkahnya, mudah-mudahan besok berjalan dengan lancar. Kemudian besok ada kendala nggak ya?
Atau ada kendala yang muncul nggak? Walaupun sudah persiapannya segini mateng. Ya, untuk kendala dari saya sendiri mungkin ini menjadi sebuah tantangan ya, karena ini kan eh, pembelajaran yang baru gitu kan. Iya. Ini kurikulum yang baru juga. Ini tantangan untuk saya. Lalu yang kedua adalah siswa. Siswa itu kan kadang mereka kurang fokus atau kurang aktif. Nah, nanti kita akan ketahui setelah menggunakan strategi ini apakah siswa yang tadinya tidak aktif menjadi aktif atau seperti apa. Seperti itu. Sebenarnya sih lebih ke malu-malu mungkin ya. Mungkin. Kadang ada anak yang disuruh maju malu-malu. Ya, mungkin Jadi kelihatan nggak aktif. Ya, nah, untuk mengatasi hal tersebut nih, Pak Yogo ini punya strategi apa nih, Pak? Ya, strateginya yang akan saya lakukan besok itu yang pertama yang tadi saya membentuk kelompok-kelompok. Ya, lalu yang kedua saya rencananya akan menggunakan teknik tutor sebaya. Ya, tutor sebaya nanti siswa yang pemahamannya sudah baik nanti bisa memberi pengarahan atau istilahnya ngajari ke siswa yang lain atau temannya itu. Dan yang terakhir saya akan menggunakan atau mencari nanti video-video pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan. Oke, mantul. Kalau tutor sebaya itu memang gini ya, kalau misalnya ada anak, mungkin ada yang mau tanya sama gurunya, ada yang malu, ada yang segan. Kalau mungkin ada kesulitan, terus tanya sama temennya itu lebih rileks dan mungkin nanti lebih masuk lagi ya materi yang ini, yang dipelajari. Ya memang kadang persoalannya seperti itu. Kadang siswa mau tanya ke guru itu kan kadang masih segan atau masih malu gitu. Nah ini kan kalau ada tutor sebaya ya diharapkan nanti siswa bisa lah sharing-sharing ke teman, tanya-tanya teman kan mungkin lebih santai lagi. Iya gitu. Betul ya Pak. Nah untuk pelaksanaan besok persiapan apa nih Pak yang sudah dilakukan sama Pak Yogo nih Pak? Persiapannya yang pertama yang jelas saya sudah membuat modul pembelajaran yang berdiferensial atau berdiferensiasi. Lalu saya juga sudah membuat LKPD. Lalu yang terakhir video pembelajaran yang insya Allah semoga bisa menarik untuk siswa. Oke, sip lah pokoknya. Kemudian untuk persiapannya ada belum yang belum terlaksana atau sudah fix semua nih tinggal pelaksanaan aja? Untuk persiapan yang belum terlaksana, insya Allah sih semoga sih sudah semua. Nah nanti untuk kekurangannya kan bisa saya jadikan sebagai evaluasi ke depan misalnya videonya terlalu panjang atau mungkin tidak mengarah ke siswa. Nah pertemuan berikutnya atau nanti pembelajaran berikutnya nanti bisa kita perbaiki. Oke, berarti udah siap 100% ya Pak, tinggal eksekusi di kelas nanti. Oke, kemudian dalam kegiatan supervisi besok di kegiatan langkah observasi, kompetensi Bapak yang akan dikembangkan atau apa ya, area pengembangan apa yang akan ditingkatkan oleh Pak Yogo sendiri? Iya, area pengembangannya yang pertama dari kognitifnya dulu siswa, lalu afektif, terus ada psikomotorik. Tuh. Lalu berikutnya ada kemampuan sosial emosional atau KSE ini. Jadi siswa supaya mereka dapat mengontrol emosi saat pembelajaran. Karena saya pernah menemui ada siswa yang nangis gitu di kelas karena mungkin dia mengerjakan tapi temennya ada yang nyurah kata apa, mengganggu gitu. Ini kan mereka harus mempunyai kemampuan sosial emosional atau KSI ini supaya lebih bisa mengontrol emosinya. Manajemen dirinya ya biar bisa ini bagus sekali Pak. Nah untuk mencapai kompetensi yang akan dikembangkan itu, strategi Pak Yogo dalam meningkatkan kompetensi tersebut yang akan dikembangkan apa Pak strateginya? Strateginya rencananya saya besok akan menggunakan PBL atau Problem Based Learning, lalu menyiapkan perangkat, modul dan segala macamnya menggunakan media yang sesuai dengan kemampuan siswa gitu. Nah supaya ini pelaksananya supaya siswa bisa mengontrol emosi sosialnya tadi. Oke, berarti KSM-nya dapat banget ya insya Allah, nanti ya Pak, selain diferensiasinya itu ya. Nah, setelah tadi yang sudah Pak Yogo jelaskan, nah tanggung jawab apa nih, apa tanggung jawabnya Bapak dalam pelaksanaan pembelajaran? Ya, tanggung jawab sebagai guru yang jelas saya harus melaksanakan pembelajaran tersebut dengan
strategi yang sudah saya siapkan dengan baik. Iya. Lalu berikutnya adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensi yang bervariasi ini supaya siswa itu lebih tertarik mengikuti pembelajaran itu. Jadi yang tadinya kurang aktif, ini kan kurang aktifnya menjadi semoga menjadi lebih aktif lagi dan semoga mereka lebih tertarik lagi dengan pembelajaran. Betul. Oke. Ya, terima kasih atas penjelasan yang sudah lengkap dari Pak Yogo tadi. Semoga kegiatan pembelajaran besok pada saat langkah observasi berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian area yang dikembangkan bisa tercapai semua dan tujuannya juga bisa tercapai. Amin. Ya, terima kasih ya Pak Yogo ya. Sama-sama. Demikian kegiatan pra-observasi untuk kegiatan supervisi akademik. Sampai ketemu di kegiatan observasi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Siap. Mantul. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali lagi bersama Pak Guru di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya supaya pada pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran. Silakan ketua kelas dipimpin kelasnya untuk berdoa. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian, sehat ya hari ini ya? Sehat ya, alhamdulillah. Nah, sebelum nanti Pak Guru akan menjelaskan materi, sebelumnya Pak Guru akan presensi dulu untuk kelas 7E. Kelas 7E yang hari ini tidak masuk siapa? Haris sama Zulfikar. Sudah ada keterangan? Si Haris sama Zulfikar? Haris, ada surat ya? Oke, yang penting walaupun kalian tidak berangkat, harus ada surat ya, keterangan. Kalau misalnya kalian hari ini tidak berangkat, tapi tidak ada keterangan apapun, nanti di presensi kalian keterangannya adalah alfa atau masuk tanpa keterangan, gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini nanti Pak Guru akan masuk ke materi baru. Jadi setelah kemarin kalian menghadapi PTS. Nah, hari ini kita materi baru, masuk materi baru. Materi yang akan Pak Guru ajarkan pada pagi hari ini adalah teks surat pribadi dan surat dinas. Untuk tujuan pembelajaran pada kali ini ya. Jadi nanti setelah kalian mempelajari teks surat dinas dan surat pribadi, diharapkan yang pertama adalah kalian mampu memahami isi teks surat pribadi dan surat dinas. Jadi isinya kalian harus tahu dulu isi antara surat pribadi dan surat dinas. Yang kedua adalah kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi teks surat pribadi dan surat dinas. Lalu yang ketiga, kalian diharapkan untuk mampu menyimpulkan teks surat pribadi dan surat dinas. Dan yang terakhir, kalian diharapkan untuk mampu mengenali unsur dalam surat pribadi dan surat dinas. Nilai yang akan Pak Guru ambil ada 3. Yang pertama adalah nilai afektif, yang kedua adalah nilai kognitif, dan yang ketiga adalah nilai psikomotorik. Ya, jadi ada 3 unsur nilai yang nanti akan Pak Guru masukkan ke daftar nilai Pak Guru ya. Untuk selanjutnya kalian tolong diperhatikan, yang penting harus aktif, harus mencermati apa yang Pak Guru berikan gitu ya. Ya, terima kasih. Ya, pembelajaran pada hari ini supaya kita lebih fokus ya, lebih fokus ke pembelajaran. Kalau nanti kita sama-sama pejamkan mata, lalu hirup nafas dalam-dalam, Pak Guru hitung 1 sampai 3, nanti kita hembuskan. Insya Allah nanti kita menjadi lebih
fresh lagi ketika pembelajaran. Bisa ya? Oke, kita sama-sama pejamkan mata kalian. Ya. Tarik nafas dalam-dalam, Pak Guru hitung 1, 2, 3, hembuskan. Sekali lagi. Tutup mata kalian, tarik nafas dalam-dalam. Yuk Zakaria, tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, hembuskan. Ya, sudah ya? Sudah lebih fresh belum? Sudah ya? Oke, semoga setelah kalian tadi melakukan menghembuskan nafas, kita bisa menerima pelajaran dengan baik. Manusia itu adalah makhluk sosial. Nah, sebagai makhluk sosial, manusia itu harus bisa berkomunikasi gitu. Untuk mampu menghadapi kehidupan ini, manusia harus mampu berkomunikasi. Nah, untuk berkomunikasi itu komunikasi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah komunikasi lisan dan yang kedua adalah komunikasi tulisan. Namun sebelum kalian nanti Pak Guru akan tayangkan videonya, Pak Guru pengen membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok yang terdiri dari nanti ada kelompok auditori, kelompok kinestetik, sama kelompok visual ya. Nah, kelompok-kelompok ini didapatkan berdasarkan hasil analisis atau tes diagnosa yang materi sebelumnya sudah kita lakukan bersama-sama itu. Jadi materi pertemuan sebelumnya kan kalian sudah Pak Guru suruh untuk menulis angket itu ya. Nah, dari angket itu Pak Guru akan kelompokkan kalian menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Jadi nanti ada kelompok apa tadi? Yang pertama kelompok auditori, yang kedua visual, yang ketiga kinestetik, ada 3 kelompok ya. Oke, nah ini kelompoknya ya. Untuk kelompok auditori, visual 1, visual 2, dan kinestetik. Nah, tolong kelompok-kelompok yang namanya sudah ada di layar, kita langsung berkelompok saja ya. Ingat, sebelah sini nanti kalian sebelah sini bagian kelompok auditori ya. Terus sebelah sana nanti kelompok visual 1, visual 2, dan di bagian belakang nanti kelompok kinestetik. Oke, silakan kalian langsung berkelompok berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Mejanya nanti bisa digabung ya, mejanya ya. Oke, silakan. Yuk. Mejanya digabung, Pak Guru bantu ya. Ini. Kursinya dikeluarkan dulu. Ya, setelah kalian berkelompok ya. Ini kelompok apa? Auditori. Ini kelompok visual 1, ini kelompok visual 2, ini kelompok kinestetik ya.
surat edaran dan surat pernyataan. Kelima, surat undangan. Surat undangan bagi yang tergolong surat dinas adalah undangan yang dibuat oleh instansi, lembaga, atau organisasi kepada seseorang untuk menghadiri acara dari lembaga tersebut. Dan keenam, surat lamaran pekerja. Surat lamaran pekerja ini agak berbeda dari beberapa surat sebelumnya. Surat ini ditulis oleh individu atau perorangan untuk melamar pekerjaan yang ditujukan kepada instansi atau lembaga. Baru saja kalian telah menonton video penjelasan tentang materi antara surat pribadi dan surat dinas. Nah, dari video tersebut kira-kira apa sih yang bisa kita dapat dari dalam materi itu? Yang pertama apa? Pengertian surat dinas dan surat pribadi sama apa enggak? Beda. Jadi, antara unsur surat dinas dan surat pribadi ternyata beda atau sama? Berbeda. Nah, Pak Guru pengen tanya, Mbak, bedanya unsur surat dinas apa? Kalau surat dinas ada apanya? Yang pertama. Ya, alamat ada ya, alamat ada. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan unsur antara surat dinas dan surat pribadi, jadi hari ini nanti kalian akan Pak Guru beri tugas, yaitu kalian akan mencari atau menemukan perbedaan unsur-unsur antara surat dinas dan surat pribadi. Nah, untuk kelompok auditori, ini kelompok auditori Pak Guru buka ya. Nah, untuk kelompok auditori, Pak Guru nanti berikan kalian sebuah kartu, namanya ini kartu materi, untuk membantu kalian mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan ya. Ini ada 4 kartu materi, tolong nanti kalian bekerja sama untuk mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan. Paham ya? Nah, ini ada. Silakan. Ya, harus aktif semua ya. Ya, enggak ada lagi. Oke, silakan. Yang pertama ini nanti kalian Pak Guru beri. Nah, ini ya. Ada surat pribadi, ini surat dinas, unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur yang ada di dalam amplop kecil ini nanti kalian tempel di papan unsur surat ini ya. Bentar. Nah, ini ada papan unsur surat. Nih. Nah, tolong nanti diluruskan ya, diluruskan. Nah, ini silakan dibuka. Di dalamnya ini ada ini ya, apa namanya, unsur-unsurnya. Nah, ini akan Pak Guru bagikan LKPD atau lembar kerja siswanya, tiap kelompok 1 ya. Kelompok 1, ini kelompok apa tadi? Auditori, ini kelompok visual 1, visual 2, dan visual 3 ya. Visual 3, sorry, kinestetik. Nah, tolong nanti kalian beri identitas dari nama kelompok, kelas, atau semester, nama sekolah, materinya sudah ya. Nah, cara mengerjakannya, nanti kalian akan Pak Guru beri alat atau media untuk membantu kalian mengerjakan tugas yang Pak Guru berikan.
Kenapa? Apa? Apa? Dona. Dona itu nama orang. Berarti surat gampang itu. Ini hal itu perihal. Nah ini ya, kayak nomor itu ada di sini. Ini. Udah semua? Oke. 5 sama 9 gampang ya. Sudah di ya. Nah, dan ya baik, setelah kalian selesai mengerjakan LKPD yang Pak Guru berikan menggunakan media-media yang sudah Pak Guru kasih tadi, hari ini kita langsung saja selanjutnya adalah presentasi. Nanti presentasinya kelompok auditori, visual 1, visual 2, dan yang ada lagi kelompok kinestetik ya. Kita mulai saja yang pertama dari kelompok kinestetik untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang Pak Guru kerjakan, yaitu mencari perbedaan unsur antara surat pribadi dan surat dinas. Ya, silakan untuk kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Raditya. Saya akan mempresentasikan perbedaan unsur surat dinas dan surat pribadi. Nomor 1 merupakan tempat dan tanggal surat. Nomor 2 adalah alamat surat. Nomor 3 adalah salam pembuka. Nomor 4 adalah pembuka atau pendahuluan. Nomor 5 adalah isi. Nomor 6 adalah salam penutup. Nomor 7 adalah penutup. Zona. 8 nama dan tanda tangan. Surat dinas. 1 kepala surat atau kop surat. 2 tempat dan tanggal surat. 3 nomor dan lampiran perlihan. 4 alamat surat. 5 salam pembuka. 6 pembuka. 7 isi. 8 salam penutup. 9 penutup. 10 nama dan tanda tangan. 11 penanggung jawab. Salam penutup. Sekian dulu dari saya. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok kinestetik. Ya, silakan duduk. Oke, yang kedua, kelompok yang kedua yang akan tampil depan mempresentasikan adalah kelompok auditori. Silakan kelompok auditori mempersiapkan siapa yang akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori. Unsur surat dinas. 1 kepala atau kop surat. 2 tempat dan tanggal surat. 3 nomor lampiran dan perihal. 4 alamat surat. 5 pembuka. 5 salam pembuka. 6 pembuka. 7 isi. 8 penutup, 9 salam penutup, 10 nama dan tanda tangan. Unsur surat pribadi. 1 tempat dan tanggal surat. 2 alamat surat. 3 salam pembuka. 4 pembuka pendahuluan. 5 isi. 6 penutup. 7 salam penutup. 8 nama pengirim atau tanda tangan.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok auditori yang sudah mempresentasikan hasil dari perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas unsur-unsurnya. Nah, kemudian berikutnya kelompok visual 1 silakan untuk mempresentasikan. Siapa yang akan mempresentasikan? Salah satu mempresentasikan ya. Maya ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Maya Siti Savana dari kelompok visual 2 kelas 7E. Saya akan mempresentasikan perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Kepala surat, kop surat pribadi tidak ada, surat dinas ada, nomor surat pribadi tidak ada, surat dinas ada. Tanggal surat pribadi ada, surat dinas ada. Alamat tujuan surat pribadi ada, surat dinas ada. Lampiran surat pribadi tidak ada, surat dinas ada. Perihal surat pribadi tidak ada, surat dinas ada. Salam pembuka surat pribadi ada, surat dinas ada. Isi surat pribadi ada, surat dinas ada. Salam penutup surat pribadi ada, surat dinas ada. Tanda tangan penanggung jawab surat pribadi tidak ada, surat dinas ada. Nama dan tanda tangan penulis surat pribadi ada, surat dinas ada. Demikian dari kelompok visual 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok visual 2 ya. Tahu ya? Oke, langsung saja. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Nah, kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Nah, dah ya. Oke, sekarang kalian udah pada relax, sudah pada happy, udah pada senang. Nah, kita akan evaluasi hasil dari pekerjaan kalian tadi. Apakah pekerjaan kalian tadi membedakan antara surat dinas dan surat pribadi sudah benar, sudah tepat atau belum ya berdasarkan LKPD yang sudah Pak Guru kasih ke kalian. Nah, kita mulai dari yang pertama. Dari yang pertama, surat pribadi. Ya, oke, bagian pertama kop surat, Kop surat atau kepala surat. Surat pribadi itu ada kop suratnya apa enggak? Tidak ada, berarti disilang. Kalau surat dinas ada? Ada. Oke, yang kedua, surat pribadi ada nomor suratnya apa enggak? Enggak, tidak ada ya. Kalau surat dinas ada. Yang ketiga, unsur tanggal surat pribadi ada atau tidak? Ada ya. Berarti kalau surat dinas ada? Ada. Berarti sama ya ini ya. Lalu yang ketiga, yang keempat, unsur alamat tujuan surat. Kalau surat pribadi ada atau tidak? Ada ya, ada, berarti dicentang. Kalau surat dinas? Ada, oke. Lampiran pada surat pribadi ada apa tidak? Tidak ada. Kalau surat dinas? Ada. Yang berikutnya, perihal atau hal, surat pribadi ada atau tidak? Tidak ada. Surat dinas? Ada. Oke, berikutnya lagi, salam pembuka, surat pribadi ada atau tidak? Ada. Terus surat dinas? Ada. Oke, betul. Isi suratnya? Ada semua enggak? Ada ya. Ya, yang namanya surat ya pasti harus ada isi suratnya, karena itu yang paling penting. Terus salam penutup, surat pribadi ada atau tidak? Ada. Surat dinas? Ada. Tanda tangan penanggung jawab surat pribadi ada atau tidak? Tidak ada. Surat dinas? Ada. Kalau nama dan tanda tangan penulis surat pribadi ada atau tidak? Ada.
Surat dinas? Ada. Nah, ini oke, surat pribadi itu adalah surat yang dikirimkan secara pribadi ya dari pribadi misal dari orang satu ke orang yang lain. Contohnya, kalian mengirim surat kepada teman ya. Kalian misalnya punya teman yang rumahnya di Jakarta. Kalian berkirim surat. Bisa yang dikirim antara pribadi yang satu dan pribadi yang lain. Itu namanya surat pribadi. Dan bahasanya itu menggunakan bahasa yang santai. Lalu surat dinas ini adalah seperti yang tadi dijelaskan. Surat dinas ini intinya adalah surat yang dikirimkan oleh lembaga. Itu ya, misalnya kalian pernah mendapat surat dari sekolahan. Misalnya surat penerimaan rapot. Itu kan biasanya kalian dikasih sekolahan ya, bener nggak? Nah, itu adalah salah satu contoh surat dinas. Oke, untuk pembelajaran minggu depan atau pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang struktur surat dinas maupun surat pribadi. Itu ya, tolong dipersiapkan di rumah, dipelajari dulu, sehingga pertemuan berikutnya nanti kita tinggal mempelajari yang sudah kalian pahami di rumah untuk belajar. Gitu ya. Oke, terima kasih. Karena waktunya mungkin sudah hampir selesai, jadi Pak Guru akhiri dulu pembelajaran hari ini. Ada salah dan kurangnya Pak Guru minta maaf. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.